Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Para hadirin sekalian, pernahkah kalian mendengar kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam? Apakah Anda tahu apa cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam? Kisah ini tertulis dalam surah ke-21 surah Al-Anbiya ayat 83 hingga 84. Kisah Nabi Ayub sangatlah terkenal. Beliau terkenal akan kesabarannya karena mendapat cobaan yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, keimanan Nabi Ayub tidak goyah dan tidak gentar sedikit pun. Inilah yang menjadikan kisahnya sangat terkenal dan menjadi suri tauladan. Nabi Ayub merupakan putra sulung dari Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ada juga yang menyatakan kalau Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Lut. Sedangkan istri dari Nabi Ayub bernama Rahmah binti Afraim bin Yusuf bin Yakub, merupakan keturunan langsung dari Nabi Yusuf. Beliau adalah lelaki yang memiliki paras sangat rupawan dengan harta melimpah pada zaman itu. Nabi Ayub dikisahkan sebagai seseorang yang memiliki harta serta hewan ternak yang berlimpah dan tanah yang luas. Nabi Ayub dan istrinya dikaruniai 12 orang anak yang juga berparas rupawan. Akan tetapi ujian Nabi Ayub alaihissalam mulai berdatangan. Nabi Ayub diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal yang dimilikinya dalam kurun waktu 3 hari saja. Ujian pertama, pada hari pertama Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hartanya hancur lebur. Seluruh hewan ternak yang dimilikinya semuanya mati dan perkebunannya terbakar. Namun, tahukah kamu apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Hal luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Ayub adalah ia meningkatkan ibadahnya menjadi 2 kali lipat dari yang telah dilakukan sebelumnya. Pada hari kedua, Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan keturunannya. Nabi Ayub memiliki 12 orang anak dan seluruh anak keturunannya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'alanya seluruhnya sekaligus. Namun, sekali lagi apa yang terjadi? Nabi Ayub kembali meningkatkan ibadahnya menjadi 2 kali lipat. Pada hari ketiga, Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai kesehatannya. Beliau diuji dengan penyakit yang tidak dialami oleh orang sebelumnya dan tidak pernah dirasakan oleh orang setelahnya. Sebelum ditimpa oleh cobaan tersebut, ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam telah menerima hidup dengan berlimpah kenikmatan selama 20 tahun sebelumnya. Kemudian, ada ulama yang berpendapat
tentang masa penderitaan Nabi Ayub alaihissalam. Ada ulama yang mengatakan hal tersebut berlangsung selama 13 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, dan ada yang mengatakan 7 tahun. Pada akhirnya, kata seorang ulama, setelah 7 tahun, Nabi Ayub menderita penyakit. Hal yang paling menarik dari kisah ini, ketika penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam mulai mengganggu aktivitas beliau dalam beribadah, atau dapat dikatakan membuat beliau sulit untuk beribadah. Dalam keadaan berdiri saat sholatnya, Nabi Ayub alaihissalam baru memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 7 tahun penantiannya dari sakitnya. Meminta dalam sholatnya, doa yang dilantunkan oleh Nabi Ayub adalah Rabbi anni masayyidad durru wa anta arhamar rahimin, yang artinya, ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk bisa mantap menunaikan ibadah kepadamu. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya dalam ibadah, sedangkan engkau yang paling sayang kepada saya. Nah, ada nih seorang ulama yang mengartikan kalimat sebelumnya dalam bahasa yang lebih bebas, yang mudah dipahami. Jadi maksud dari doa tersebut seperti, kalau yang paling sayang saja tidak mengabulkan doa saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta? Tahukah Anda apa yang terjadi setelah itu? Ketika kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ayub menyebutkan kata ibadah, setelah doa tersebut selesai dipanjatkan, seketika Allah langsung menurunkan jawabannya dalam surah Al-Anbiya ayat 84. Setelah Allah menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam, Allah mengembalikan seluruh harta yang telah diambilnya dari Nabi Ayub sebanyak 2 kali lipat dari sebelumnya. Anak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 12 anak, Allah kembalikan menjadi 24 anak. Semasa hamilnya, istri Nabi Ayub sekali melahirkan mendapatkan 2 anak. Maka setelah 12 kali melahirkan, Allah mengembalikan anaknya sebanyak 2 kali lipat menjadi 24 anak. Serta harta yang diambil oleh Allah dikembalikan pula sebanyak 2 kali lipat dari sebelumnya. Tahukah Anda hal yang paling menarik berada di mana? Seorang ulama mengatakan hal tersebut berada pada ujung ayat yang ditutup dengan kalimat, demikian pula akan kami berikan kepada orang-orang beriman. Allah berfirman bahwa orang-orang dengan permasalahan yang serupa yang dialami oleh Nabi Ayub, maka akan diberikan hal yang sama jika orang tersebut mampu melakukan hal serupa dengan yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Nah, hal yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam di antaranya adalah keadaan ketika suatu masalah datang menghampiri, maka yang didahulukan adalah ibadahnya kepada Allah, bukannya malah menghadirkan perasaan gelisah yang menghasilkan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengeluhkan ujian tersebut. Namun, alangkah baiknya untuk meningkatkan ibadah kita. Nah, dapat dipahami bahwa seberat apapun ujianmu, optimislah
kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadahmu serta sabar dalam ujian. Niscaya Allah akan mengabulkan apapun yang engkau telah mohonkan kepadanya, dan Allah Maha mengetahui apa yang akan diberikan kepadamu dan hal terbaik apa yang menurutnya akan diberikan kepadamu. Jika doamu tidak dikabulkan hari ini, maka kemungkinan akan dikabulkan di waktu yang tepat dan akan digantikan dengan yang lebih baik dari yang engkau minta sesuai dengan keinginan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.